Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 30. Buktinya tadi, si Ririn kan, Mas bilang sahabat Mas. Mas juga bersahabat dengan suaminya, dan si Ririn tahu Mas mau menikah selain dia yang juga tahu, aku calon Mas. Nah, kelakuannya tadi itu beneran spesies Dajjal. Dia bahkan lebih berani dari Septi. Arum mengembuskan napas panjang melalui mulut. Detik itu juga suasana mobil menjadi senyap lantaran kedua sejoli itu kompak diam, larut dengan pemikiran masing-masing. Termasuk ketika akhirnya mereka sampai butik dan sama-sama mencoba pakaian pengantin mereka. Kebersamaan mereka jadi seperti memiliki jarak. Arum yang masih agak kesal kepada Kalandra kenapa pria itu begitu baik dan selalu bersimpati tanpa sedikit pun curiga. Juga Kalandra yang merasa sangat bersalah, menyesal, dan sebisa mungkin tengah mencari celah untuk memperbaiki hubungan mereka. Setelah direvisi sedikit, pakaian pengantin mereka sudah bisa dibawa pulang. Begitu juga seragam milik orang tua Kalandra yang sudah beres urusannya. Kalandra mengambil jalan yang bukan untuk ke makam Bilqis. Jalan ke makam Mbak Bilqis belok kiri, kan, Mas? Jalan yang Kalandra ambil malah menuju pasar Arum sempat tinggal atau malah rumah orang tua Arum. Mulai sore ini waktu kamu cuma buat aku, kan? Kamu sudah libur, sergah Kalandra bersemangat. Sambil membuang pandangan dari Kalandra, Arum berkata, ngerayu. Padahal diam, alasannya membuang pandangan dan sampai memunggungi Kalandra lantaran ia menjadi sibuk tersipu. Mau mampir ke showroomnya Pak Haji, lanjut Kalandra ketika mobilnya akan melintasi ruko yang dimaksud dan itu ada di sebelah kanannya. Di sebelahnya, Arum mendengkus kesal. Ngerayunya jangan pakai jurus ngajak gelut kenapa, keluh Arum dan malah membuat Kalandra menahan tawa. Itu orangnya lagi di depan, sergah Kalandra antusias. Sudah biarin, jangan dikodein, nanti yang ada dia nyusul, sergah Arum langsung panik. Ia sampai mencubit gemas pinggang Kalandra yang detik itu juga langsung menurut kepadanya. Setelah suasana kembali senyap, Arum pun bertanya, Mas mau bawa aku kemana? Ia menatap Kalandra yang sudah mulai kembali terlihat santai. Tentu Arum tidak akan lama ngambek kepada Kalandra. Karena andai itu terjadi, malah ia yang rugi dan wanita sekelas Ririn akan langsung merasa menang. Jalan, ucap Kalandra sambil tersenyum lembut. Tangan kirinya kembali meraih punggung kepala Arum, kemudian sibuk membelai di sana. Kita sudah akan menikah, jangan sampai kita jadi marah-marah karena setelah menikah pun, aku mau kita selalu baik-baik saja. Kita tenangin pikiran kita dulu. Ini mau ke pantai Pangandaran. Mas ajak aku ke pantai sudah sore gini, pulangnya gimana? Arum jadi deg-degan. Kalau kamu mau pulangnya digendong, ya sudah, ayo aku gendong nanti sampai rumah yang penting kamu balik tenang seperti sebelum bertemu Ririn, balas Kalandra. Aku mana bisa lama marah ke Mas, ucap Arum malu-malu hingga ia memilih menunduk. Mendengar itu, Kalandra langsung tersipu. Pria itu menjadi sulit mengakhiri senyumnya bersama tatapannya yang menjadi kerap mengabsen wajah Arum. Aku yang rugi kalau aku sampai marahnya hanya ke Mas, apalagi hal itu juga yang diharapkan wanita seperti Ririn. Kecuali kalau Mas juga susah dibilangin, Mas sampai tuman, baru taflon sama wajanku aku biarin terapi kewarasan ke Mas. Balas Arum. Terapi kewarasan, batin Kalandra sambil menahan senyum. Tangan kirinya meraih tangan kanan Arum yang menjadi sibuk ia Umi. Mobil Kalandra sudah melewati pintu masuk setelah sebelumnya membayar karcis terlebih dahulu. Arum tampak menyiapkan Aidan yang sampai dipakai jaket termasuk kepala Aidan yang juga dilindungi topi hangat. Sebab biasa, angin di tepi pantai sana memang terbilang kencang termasuk ombaknya. Andai pun tidak, paling tidak untuk jaga daripada Aidan masuk angin. Kamu juga pakai jaketku, Yang. Apa mau main air? Ujar Kalandra ketika baru memarkirkan mobilnya. Ia segera meraih jaket yang dimaksud, dari tempat duduk penumpang dan memang bersebelahan dengan ransel Aidan. Kalandra langsung turun, membukakan pintu untuk Arum, kemudian membimbing wanitanya itu untuk keluar. Angin kencang langsung menyapa mereka, seperti yang Kalandra katakan, di beberapa kesempatan, angin di sana sungguh kencang dan ombak pun sedang besar. Itu juga yang menjadi alasan Kalandra bergegas memakaikan jaketnya kepada Arum. Bentar lagi pasti enggak sekencang ini.
Kita lihat sunset, sergah Kalandra ceria. Ia mengambil alih Aidan kemudian menggandeng sebelah tangan Arum, seperti kebersamaan yang sudah. Pas SMA aku nyaris kesini tiap hari, yang cerita Kalandra sambil menuntun Arum menuju tepi pantai. Ngapain gitu, Mas? Jangan, Mas enggak sealim yang aku duga, jujur Arum yang kemudian menahan tawanya. Kalandra tak menjawab dan tampaknya tidak bisa menjawab. Malahan pria itu sibuk menahan tawa. Pengunjung pantai terbilang ramai, namun dari semua wajah di sana, belum ada satupun wajah orang asing yang Arum jumpai. Efek COVID bikin bule enggak kesini, ya? Tanya Arum sambil mengamati situasi sekitar. Bulenya lagi sama Pakle, nanti juga ketemu. Tuh lihat yang di perahu. Balas Kalandra yang kemudian berseru menjadikan perahu yang mendekat sebagai fokus pandangannya. Mereka sudah ada di depan pantai, tapi memang belum turun dan sengaja mengamati suasana sekitar dari sana. Beberapa pedagang yang wari keliling sudah menghampiri mereka, tapi belum ada satupun yang menarik minat mereka. Ini kok pasirnya hitam, yah, Mas? Tanya Arum. Kalandra baru saja kembali menuntunnya, terus begitu seolah pria itu takut ia hilang. Semacam kalau memang tidak benar tersesat, ia malah diambil orang. Jangan rasis, yang itu pasir. Loh, kalau mereka sampai bisa ngomong apalagi teriak, berisik banget suasana di sini, balas Kalandra. Arum kembali menahan tawanya kemudian memukul pelan bahu Kalandra, walau setelah itu ia sengaja mendekap tangan Kalandra yang menggandengnya. Ya maksudnya, Mas, yang aku tahu kan di sini ada pasir putih juga. Iya memang ada, tuh yang ada pasir putihnya di sebelah sana. Kamu mau ke sana? Kalau iya, ayo. Kita naik perahu saja biar cepat, sergah Kalandra bersemangat. Aku enggak bisa renang, Mas, balas Arum ragu. Kita naik perahu, yang. Kan tadi aku bilangnya naik perahu, balas Kalandra. Masalahnya ombaknya saja segede itu. Lihat tuh, gonjang-ganjing begitu, ngeri. Tunggu ombaknya lebih tenang dikit kalau gitu, Mas. Ya sudah kalau gitu, kita main di sini dulu. Kalandra bersemangat. Mas ayo kamu turun. Main pasir, sekalian kenalan sama air di pantai sini. Melihat keantusiasan Kalandra maupun Aidan yang juga sangat dekat, Arum menjadi nelangsa karena biar bagaimanapun, harusnya itu Angga. Harusnya Angga yang ada di posisi Kalandra. Sudahlah Rum, jangan memikirkan manusia enggak berguna kayak Angga. Belek saja bisa jadi pupuk, masa iya dia malah jadi hama untuk keluarganya sendiri, batin Arum. Namun jujur saja, ia tetap berharap Angga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi karena biar bagaimanapun, pria itu bapak kandungnya Aidan. Tentunya alasan Arum berharap begitu tak serta-merta karena Arum tak mau Angga membuat Aidan malu. Kalandra menurunkan Aidan, membiarkan bocah itu duduk bahkan merangkak di pasir basah. Kalandra begitu heboh melihat setiap interaksi Aidan yang awalnya kebingungan sekaligus ragu, tapi lama malah menjadikan pasir-pasir di sekitarnya masker sekaligus lulur. Biarin, yang penting enggak kena mata, apalagi kemakan. Berani kotor kan baik, paling nanti repotnya pas bersihin. Tapi enggak apa sih, enggak tiap hari juga, ucap Kalandra begitu antusias. Kedua tangannya masih dengan sangat cekatan mengabadikan setiap momen Aidan maupun Arum. Jangan foto aku terus nanti kamera Mas kebakar, keluh Arum menjadi gugup karena terus difoto oleh Kalandra. Kalandra tertawa sembari memandangi layar ponselnya. Bener loh, yang. Di foto kamu berkilau banget. Berarti aslinya enggak berkilau, begitu? Sergah Arum antara kesal tapi juga ingin tertawa, apalagi calon suaminya menjadi tidak bisa berhenti tertawa. Namun beberapa saat kemudian, pria itu menghampirinya, merangkulnya dari samping kemudian sama menjadikan Aidan sebagai pusat perhatian mereka. Dering tanda pesan masuk yang terbilang berisik dari ponsel Kalandra yang ada di saku sisi celana panjang bahan warna hitam pria itu mengusik Arum. Aku sudah blokir nomor Ririn, sumpah. Aku juga sudah pasrahin semuanya ke suaminya, ucap Kalandra ketika tatapan curiga Arum seolah mencakar kedua matanya. Paling mereka lagi ngomentarin status wa aku soalnya tadi aku pasang foto kamu sama Aidan yang lagi main pasir, lanjut Kalandra sembari tersenyum tak berdosa. Arum yang hanya diam malah mencubit gemas hidungnya. Nanti kalau suami Ririn sampai macam kemas, aku yang maju. Biar bagaimanapun kan,
Suami sangat andil sama kelakuan istri, ucap Arum. Kalandra tersenyum damai memandangi wajah Arum di tengah wajah mereka yang memang sangat dekat. Arum pikir, Kalandra hanya semacam akan menci, keningnya. Namun nyatanya pria itu malah menci, bibirnya. Arum langsung membeku, tak semata karena ini menjadi yang pertama untuk mereka, melainkan kenapa Kalandra sampai melakukannya di tempat umum. Arum merasa sangat bersyukur karena bibir Kalandra tak berlangsung lama walau bibir pria itu juga malah menempel sangat lama di keningnya. Arum sungguh langsung melempem, mirip hewan liar yang langsung jinak karena pawangnya. Besok mau bulan madu kemana? Aku nunggu jawaban kamu dari zamannya Roro Jonggrang jadi batu. Sampai sekarang, kok ya belum dapat kejelasan, ujar Kalandra yang kemudian mendekap erat tubuh Arum dari samping belakang. Mereka masih jongkok dan menjadikan Aidan sebagai pusat perhatian. Arum menelan ludahnya, menghela napas pelan dan memang mencoba meredam kegugupannya. Gimana aku mau jawab, kalau aku saja jadi Roro Jonggrang, Mas? Aku jadi batu, mana mungkin aku bisa jawab? Arum mengakhiri ucapannya sambil menahan tawanya. Kalandra yang menjadi ikut menahan tawa, menjadi menggeleng tak habis pikir. Ombaknya mulai tenang, bentar lagi kita naik perahu, ya? Kamu belum pernah naik perahu, kan? Tanpa menatap Kalandra dan hanya sesekali meliriknya, Arum berkata, ya belum pernah, Mas. Aku kan anak rumahan yang memang enggak pernah kemana-mana. Paling ke kota dan ke luar negeri, itu saja buat kerja. Lain sama Mas yang dari SMA sudah rutin ke sini, berasa minum obat sampai rutin gitu. Tentu Arum sengaja menyindir, sementara yang disindir langsung sibuk menahan tawa. Mas merasa kepegang kartu as-nya, ya, makanya enggak bisa jawab, tanya Arum memastikan. Ia menatap Kalandra sambil menahan senyumnya. Aku kesininya rame sama temen, kok, yang? Balas Kalandra. Arum menggeleng kemudian menyudahi tatapannya. Sudah enggak usah dibahas. Biasanya masa lalu yang begitu enggak hanya bikin cemburu, soalnya. Malah bisa jadi setaan. Arum menahan tawanya dan memang tak mau tahu. Takut malah menjadi cemburu. Karena jika sudah seperti itu, yang ada ia akan menghabiskan waktunya untuk berpikir yang tidak dan itu sangat tidak baik untuknya maupun hubungannya dengan Kalandra. Kalandra setengah berlari meninggalkan Arum dan Aidan sembari membawa jaket Aidan maupun jaketnya yang sempat dipakai Arum. Kalandra menyimpannya di mobil lantaran keduanya tak jadi memakai jaket setelah telanjur main pasir. Ketika akhirnya mereka naik perahu dan menghadapi angin yang sangat kencang pun, mereka tetap tak memakai jaket. Sebab baik Arum termasuk Aidan langsung terbiasa dengan angin kencang di sana. Yang, panggil Kalandra yang duduk di sebelah Arum. Mereka masih di perahu, di tengah pantai dengan ombak terbilang dahsyat dan sudah membuat perahu mereka terguncang-guncang. Arum yang tidak harus mengemban Aidan karena bocah itu sudah menempel kepada Kalandra, langsung menatap yang bersangkutan. Melihat Kalandra yang sudah menahan tawa, Arum langsung meliriknya curiga. Wajah tampan itu jelas sudah menyimpan rencana keusilan yang siap diluncurkan. Harusnya kamu pura-pura takut, terus peluk-peluk aku. Enggak takut pun, harusnya kamu pura-pura, ucap Kalandra menahan tawanya. Serius, Mas beneran udah enggak jelas. Balas Arum yang menjadi mengakhiri tatapannya dari Kalandra. Ia yang juga menjadi menahan tawa, juga perlahan memeluk Kalandra. Tak lupa, ia juga membenamkan wajahnya di bahu pria yang sampai sekarang masih sibuk menahan tawa. Rasanya, tentu ini yang pertama walau sebelumnya aku sudah menikah dan sampai ada Aidan. Karena selain di pernikahan pertama aku merupakan korban perjodohan, pada kenyataannya selama itu juga, aku hanya mendapatkan perhatian bahkan cinta sisa dari Angga, dan itu pun sangat jarang, batin Arum. Hati Arum terenyuh. Melukis kisah haru penuh warna seiring ia yang menyadari, cinta manis yang sebelumnya hanya ia lihat di hubungan orang lain, akhirnya ia rasakan ketika bersama Kalandra. Setelah mereka sama menjadi jodoh orang, nyatanya semuanya memang selalu indah pada waktunya. Semua proses yang mereka lalui mampu mengubah luka-luka yang terasa sangat menyakitkan, menjadi pengalaman sekaligus cinta yang tak terlupakan. Setelah puas main di pasir putih, mereka kembali ke pasir hitam untuk melihat sunset. Namun, mereka tak lagi memakai perahu. Kalandra sengaja membawa Arum dan Aidan lewat daratan, melihat kebun binatang, atau beberapa kera yang beraktivitas di sepanjang hutan. Itu juga yang menjadi alasan Kalandra membeli kacang dan makanan lain.
Kalandra mengajak Arum khususnya Aidan untuk memberi kera di sana makan. Dulu waktu aku masih SMA, aku sering lihat syutingnya Mark, Lampir, yang cerita Kalandra sembari menunjuk gua yang dulu sempat menjadi lokasi syuting drama kolosal yang tengah ia ceritakan. Mas ketemu Grandong si cucunya Mark, Lampir juga, balas Arum. Arum terus berjalan dan fokus menatap Kalandra yang melangkah di sebelahnya sambil mengemban Aidan. Kalandra yang menjadi cemberut berkata, "Kamu mau nyamain aku sama si Grandong?" "Enggak lah, gantengan dan bagusan Mas jauh, serga Arum langsung sewot. Kalandra langsung menahan senyumnya seiring wajahnya yang menjadi merah merona. "Oh, ternyata di mata kamu, aku ganteng." Hatinya menjadi berbunga karena biar bagaimanapun, kenyataan tersebut ibarat pujian pertama yang ia dapatkan dari Arum. Menahan tawanya, Arum yang malu menatap Kalandra bertanya, "Memangnya Mas enggak merasa ganteng?" Tentu sadar banget. Dari lahir malahan, sergah Kalandra yang langsung ditahan oleh Arum. "Sudah jangan dilanjut, nanti jatuhnya ria." Arum tertawa diikuti juga oleh Kalandra. Kemudian, keduanya segera bergabung dengan mereka yang sedang melihat sunset di pinggir pantai. Angin dan ombak tak sebesar ketika mereka datang. Tak lupa, mereka juga mengabadikan momen romantis di sana melalui bidik kamera. Arum sengaja mengunggahnya di status WA. Dan tentu saja, Septi langsung menjadi polisi pertama yang mengomentari dengan nada mencibir sekaligus iri. Namun, Arum sama sekali tidak peduli. Arum terlalu larut dalam quality time yang Kalandra berikan. Toh, memang tidak ada yang lebih penting dari kebersamaannya dan Kalandra, termasuk itu meladeni Septi yang kerap menjadi hiburan tersendiri bagi seorang Arum. "Maaf karena hari ini sampai ada yang ngatain kamu. Serius, aku enggak sangka Ririn akan selancang itu ke kamu. Dan jujur, aku merasa sangat bersalah untuk itu. Mungkin aku memang masih bisa tertawa bahkan sama kalian. Namun jujur, benar sumpah, aku beneran merasa bersalah. Aku beneran marah dan untungnya tadi aku enggak sampai menampar Ririn," ucap Kalandra di tengah semburat jingga yang menguasai sore menjelang petang mereka. Ia menatap Arum yang ada di sebelahnya penuh keseriusan. Wajah wanitanya itu menjadi agak murung, tapi Arum tetap memberikan sikap tenang. "Kalau boleh memilih, aku, bahkan wanita lain di luar sana pasti enggak ada yang mau jadi janda, Mas. Namun kalau keadaannya seperti aku, keadaannya benar membuat kami tersiksa padahal kami sudah mengorbankan semuanya, ya memang lebih baik menjadi janda daripada bertahan bersama suami tapi enggak pernah dihargai. Ngapain juga memenjarakan diri di neraka padahal kita belum mati, kan?" ucap Arum yang kemudian juga berkata, "Masalah Ririn, aku rasa dia memang enggak beres. Bisa jadi bentar lagi, dia bikin ulah dan malah memutarbalikkan fakta, semacam memfitnah Mas. Tapi ya sudah sih, kita lihat saja apa yang bakalan terjadi. Jangankan sekelas Ririn yang ibaratnya ikan teri, sekelas Anggun yang kerasnya beneran enggak ada tandingan. Apa serba ngamuk, ya akhirnya memanen ulahnya juga." Kalandra yang menyimak, mengangguk-angguk. "Kita fokus ke kita saja. Terus, ini kita mau nginep apa pulang?" Mendengar itu, Arum langsung terkesiap. "Nginep, ya ampun, Mas juga jadi ikutan enggak jelas mirip Ririn." Kalandra tertawa, "Ya memangnya kenapa? Enggak lah, besok saja kalau kita sudah menikah, kita balik lagi ke sini." Balas Arum cukup mengomel. Kalandra masih menahan senyumnya sebelum akhirnya mereka benar bungkam. Larut memandangi matahari tenggelam, meninggalkan jingga yang perlahan digantikan dengan kegelapan. Bersamaan dengan itu, Kalandra sengaja mengerucutkan bibirnya, menempelkannya di kening Arum yang menyandarkan kepalanya di dadanya. Selain itu, Arum juga sampai menggenggam tangan kiri Kalandra yang bebas, menggunakan kedua tangan. Di mata Kalandra, kali ini Arum benar telah menemukan kedamaian, tak lagi emosional layaknya ketika calon istrinya itu menghadapi Ririn. Namun sejauh mengenal Arum, bagi Kalandra Arum terbilang wanita yang nyaris sempurna. Tak semata mengenai fisik, tapi juga wataknya. Andai setelah aku memejamkan mata, hari pernikahan menjadi kenyataan yang harus aku jalani, pasti rasanya jauh lebih sempurna. Masih harus nunggu 3 hari lagi, keluh Kalandra. Arum yang mendengarnya langsung menatap Kalandra sambil menahan senyum. Ternyata seorang Kalandra yang di awal mereka kenal tampak begitu sempurna, bijak dan benar tenang bahkan terkesan pemalu.
pada kenyataannya tetap laki-laki biasa yang tak segan menjadi tidak jelas. Setelah sampai membeli pakaian untuk ganti, mereka mandi. Arum sendiri, Kalandra dengan Aidan. Mereka tak langsung pulang dan sengaja makan malam di salah satu restoran yang ada di dekat sana. Di sanalah Arum tak sengaja melihat seseorang yang Arum rasa mengenalnya. Seorang pria dengan wanita cantik. Keduanya melangkah santai sambil bergandengan layaknya apa yang Arum lakukan dengan Kalandra. Malahan, kedua sejoli itu jauh lebih romantis karena tak segan bertatapan bahkan berciu, intens. Mirip siapa? Ya, mirip suami Resti. Tapi, masa iya itu suaminya Resti dan sampai sama wanita lain? Pikir Arum yang menjadi kerap menoleh ke belakang, melepas kedua sejoli tadi dan baru Arum sadari, perut si wanita buncit seperti sedang hamil 6 bulanan. Karena Arum tak meresponnya, Kalandra memastikannya dan sampai menghentikan langkahnya. Kalandra menatap serius Arum yang memakai dress panjang khas pantas warna pink yang dipadukan dengan kardigan pink muda. Wanitanya itu terus menatap ke belakang penuh keseriusan, tapi ia tak melihat keanehan di sana. "Yang, kamu kenapa, sih?" tanya Kalandra serius dan memang sangat penasaran. Arum langsung menatap Kalandra penuh keseriusan. "Itu tadi mirip suami si Resti loh, Mas. Teman kamu yang di Jakarta yang hamil itu. Yang siang tadi itu, maksudnya, itu dia, maksudnya." Balas Kalandra mengira wanita hamil yang bersama laki-laki dan Arum duga sebagai suami Resti, merupakan Resti. Arum langsung menggeleng. "Bukan, itu memang suaminya, kalau enggak salah namanya Tommy. Masalahnya wanitanya aku enggak kenal." Kalandra merenung serius. "Mungkin kamu salah lihat." Arum mengangguk-angguk. "Aku juga berharapnya begitu. Karena andai malah benar, enggak kebayang sakitnya jadi Resti karena dia lagi hamil, dan wanita yang tadi juga hamil." Tak mau kebersamaan mereka menjadi kembali memanas karena alasan Kalandra membawa Arum ke sana juga untuk senang sekaligus menenangkan pikiran. Kalandra sengaja mengalihkan perhatian Arum. Kalandra bergegas menuntun Arum, memilih salah satu meja dengan view ke pantai paling indah sebagai meja mereka menikmati makan malam di sana. Keesokan harinya, sekitar pukul 8 pagi, Kalandra keluar dari kamar dengan kepala yang masih setengah basah. Kalandra hanya memakai kaos oblong putih polos yang dijodohkan dengan celana kolor warna hitam di atas lutut. Gaya yang benar membuat pria itu tampak sangat santai, seolah Kalandra tidak akan bepergian. Yang pertama Kalandra cari tentu Arum dan Aidan. Walau sadar keduanya tak mungkin masih di kamar yang ada di seberang kamarnya, ia tetap ke sana, mengetuk pintu sebelum membukanya dan malah mendengar suara sang mamah yang memintanya masuk. Kalandra terbengong melihat pemandangan di sana. Arum tengah membantu Ibu Kalsum memakai gaun kebaya yang akan dipakai di pernikahan mereka. Pengantinnya saja enggak heboh, kok mamah? Kalandra yang memang menggoda sang mamah, sengaja tak melanjutkan ucapannya. "Lah, besok kan mama juga jadi manten," balas Ibu Kalsum dengan yakinnya. Ia mematut penampilannya pada cermin rias di sebelahnya. Sementara Arum yang baru mundur langsung disita oleh Kalandra. Kalandra langsung mendekap Arum dari belakang, mengunci pundak kanan Arum hingga dekapan yang ia lakukan benar-benar mengunci tubuh Arum. Ketika Arum langsung kebingungan dan jelas terlihat malu karena gugup, tidak dengan Kalandra yang malah langsung memejamkan kedua mata dan tampaknya malah tidur. Bersambung dulu ya teman-teman.